cucu yang ditinggalkan ketika berpisah dengan orang yang kita cintai. Hidup bersama sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian bersedih yang ditinggalkan. Itu manusiawi. Yang dilarang oleh agama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-niyahah. Rasulullah melarang meratapi orang yang sudah meninggal dunia, apalagi orang tua. Kalau nangis kemudian kita sedih, itu manusiawi. Nabi Muhammad juga nangis ketika menguburkan anaknya yang bernama Qasim. Nabi juga nangis ketika menguburkan anaknya yang bernama Abdullah. Nabi juga nangis ketika menguburkan anaknya yang bernama Ibrahim. Nangis Nabi juga. Tapi yang dilarang kepada kita umatnya adalah an-niyahah. An-niyahah itu meratap. Apa itu meratap? Mengeluarkan kalimat-kalimat yang seakan-akan tidak menerima ketentuan takdir. Kemudian kalau wanita jahiliyah dulu, meratap mereka itu merobek-robek baju, mengacak-ngacak rambut, kegoseran di tanah. Itu ratapan wanita jahiliyah. Itu yang dilarang oleh agama. Kematian itu hak-hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang bisa mencampuri kematian itu. Bahkan menghindar pun tidak bisa. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Dalam ayat 60 surah Al-Waqiah Allah firmankan, kami sudah menentukan waktu kematian kalian. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kita yang sekarang duduk di majelis takziah ini waktu kematiannya sudah ditentukan masing-masing. Jika waktu kematian tersebut sampai, wa ma nahnu bimasbuqin, kami tidak bisa dikalahkan kata Allah, tidak bisa dilawan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala. Dalam surah Ali Imran 145 Allah sampaikan, yang berjiwa tidak akan mati illa biidnillahi, kecuali izin Allah. Kitabam muajjala, yang sudah tercatat sejak zaman ajali. Kapan zaman ajali itu? Zaman ajali itu kitanya belum keluar ke dunia, catatan kematian kita sudah ditulis. Itu namanya kitabah muajjalah. Kitanya masih di perut ibu kita, umur 120 hari dalam kandungan, ditiupkan ruh dan ditiupkan juga takdir kematian kita. Namanya qada, ketentuan yang tercatat. Kalau qada itu berlaku, itu namanya qadar. Masuk di rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Jadi almarhum Maji ini sudah dicatat kematiannya 2 hari lalu oleh Allah, jauh sebelum dia lahir ke alam dunia. Kalau kemudian keluarga, anaknya, cucu, menantu bersedih, itu boleh, itu manusiawi. Kumpul berpuluh-puluh tahun bersama, berpisah dengan orang yang kita sayangi, kemudian kita sedih, masih manusiawi. Yang tidak boleh meratap.
Bagaimana bentuknya? Kita mengeluarkan kalimat seakan-akan tidak menerima ketentuan takdir dari Allah. Kadang ada juga yang ngomong, beberapa hari lalu saya ada teman, istrinya baru melahirkan anak laki-laki, umur anaknya baru 14 hari, kemudian meninggal. Ada yang ngomong begini, kasihan banget si bayi, baru umur 14 hari udah meninggal. Enak banget saya nyemesnya. Yang kesian ini babanya sama emaknya sama kita semua. Si bayi umur segitu meninggal, ya dijaminnya surga. Kesiannya di sebelah mana? Kalau kita mati, ada nggak jaminan surga? Jamin nggak kalau kuburan kita jadi taman surga? Nggak pantas dikalimatkan itu bayi baru meninggal, kemudian ngomongnya kesian banget ini bocah masih kecil udah mati. Yang kesian kita yang tua. Kalau matinya tidak selesai taubat kita, mati bawa dosa, ini yang kasihan. Sama dengan Ma Haji, saya yakin Ma Haji ini orang baik. Dan kita bisa bersaksi kalau dia ahlul khair, orang yang baik, orang yang soleha, wanita soleha, dalam keadaan kebaikan dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan janji Allah yang sempurna. Manusia itu sempurna hidupnya kalau udah ninggalin dunianya yang fana ini. Itu pitik ayam baru sempurna hidupnya kalau dia udah ninggalin dunia telurnya. Manusia juga baru sempurna hidupnya kalau sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi almarhumah Ma Haji ketika kesolehannya dibawa pada kematiannya, maka dia akan mendapatkan janji Allah yang sempurna. Apa itu? Kebahagiaan alam kubur, namanya nikmat kubur. Saya baca kisah hadisnya. Orang yang meninggal, rohnya lepas dari jasad, itu tugasnya malaikat Ijrail alaihi salam. Tugasnya Ijrail itu melepaskan ruh. Begitu sudah lepas ruh itu, maka ada dua malaikat yang membawa ruh tersebut menghadap kepada rohnya. Dibawalah kanan kiri roh itu. Sampai di langit pertama, malaikat yang bawa mengetok pintu langit, minta dibukakan pintu oleh malaikat penjaga langit pertama. Begitu dibukakan, malaikat tanya, ruh siapa yang kau bawa? Malaikat yang membawa akan menjawab sesuai keadaan. Kalau dia soleh, akan dikatakan soleh. Tapi kalau dia kafir, akan dikatakan kafir. Ini si Fulan bin Fulan, dia orang yang soleh, misalnya begitu. Maka malaikat langit pertama akan mengambil kafan dari surga, kemudian menyelimuti ruh tersebut dengan kafan surga, lalu semerbak kasturi di seluruh penjuru langit dunia. Yang pertama, terus sampai 7 langit, sampai kemudian ke Sidratil Muntaha, sampai kemudian ke Istawa alal aras, dihadapkan kepada Allah. Diterima atau tidak roh kita, itu tergantung amal kita. Baru Allah perintahkan malaikat yang membawa, tempatkan si Fulan ini di sana dan di sana. Kemana? Dimasukkanlah ke alam kubur. Kenapa dikembalikan dulu ke kubur? Untuk menjawab 4 pertanyaan keimanan. Jadi pertanyaan kubur itu bukan dongeng, itu akidah Islam. Kalau kita mati malam ini, besok pagi kita dikuburkan, keluarga kita belum pulang yang nganterin kita ngubur, itu malaikat penanya sudah datang itu. Kalau dulu waktu saya di madrasah, dengar berita dari guru nyampein, kalau yang terakhir belum pulang 7 langkah, malaikat belum nyampe. Tapi ternyata nggak ada landasan dalilnya.
Yang ada itu istaghfiru li akhikum fas'alullahu wa tathbita fas'alullahul anayus'al. Rasul bersabda kepada sahabat-sahabat ketika menguburkan jenazah sahabat yang gugur dalam peperangan, begitu udah lagi timbun jenazahnya, belum selesai semua, Rasul bersabda istaghfiru li akhikum wa tathbita, mintakan ampun untuk saudara kalian ini dan minta ketetapan pertanyaan untuk dia. Al-ana yus'al, sekarang dia lagi ditanya. Itu yang ngubur masih di atas, belum jalan pulang. Kalimat hadisnya al-ana yus'al, sekarang dia lagi ditanya. Pertanyaannya ada berapa? Ada 4 pertanyaannya. 1, siapa Tuhanmu, marabbuka. Yang kedua, siapa nabimu, manabiyuka. Yang ketiga, apa tuntunanmu, kitabmu. Yang keempat, apa kiblatmu. 4-empatnya keimanan. Jadi di alam kubur tuh yang ditanya keimanan. Almarhum Ma'aji begitu dikuburkan 2 hari lalu, ini yang nganterin belum pulang. Datang malaikat penanya, 4-empatnya bisa dijawab oleh almarhumah. Siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Apa kitabmu? Al-Quran, kitabullah. Apa kiblatmu? Ka'bah, Baitullah. Ketika 4-empatnya dijawab sama Ma'aji, malaikat mendapatkan perintah yang ketiga dari Allah. Apa perintahnya? Luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Itu bunyi hadisnya. Matan yang kedua, luaskan kuburnya 70 kali 70 hasta. 1 hasta itu setengah meter. Kalau 70 hasta berarti 35 meter kali 35 meter. Diluaskan kuburnya nih Ma'aji karena bisa menjawab 4 pertanyaan itu. Kemudian perintah yang keempat, Allah sampaikan kepada malaikatnya, bukakan 1 pintu surga untuknya. Pintu surga itu jumlahnya ada 8. Malaikat tanya, pintu mana yang dibuka ya Allah? Sesuai amal mana yang paling bagus dari ahli mayit itu? Kalau yang bagus sholatnya, dibukailah pintu sholat. Kalau yang bagus puasanya, dibukain pintu puasa. Kalau yang bagus sedekahnya, dibukain pintu sedekah, dan seterusnya. Ma'aji nih sedekahnya bagus, dibukain pintu sedekah tuh, pintu surga namanya pintu sedekah, maka nikmat surga ngalir sampai ke kuburnya. Karena nikmat surga ngalir, maka ini tidak layak disebut kubur, tapi berubah nama menjadi Raudhatul Jannah, menjadi taman surga. Kenapa disebut taman? Karena 35 meter kali 35 meter tidak layak disebut kamar. Apalagi hadis yang pertama, luaskan kuburnya sejauh mata memandang, nggak layak disebut kamar. Amal solehnya yang dibawa dirubah oleh Allah menjadi sesuatu yang sangat dicintai. Kalau laki-laki, amal solehnya dirubah jadi bidadari. Kalau perempuan, amal solehnya dirubah jadi pangeran. Maka perintah yang kelima disampaikan kepada ahli mayit itu 6. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru, kata malaikat. Bagaimana tidur pengantin baru? Tidur dalam keadaan bahagia. Tapi kemudian orang ini berkata kepada malaikat, tolong kembalikan aku ke dunia. Aku pengen pulang, nemuin keluargaku sebentar aja. Ditanya dalam hadis dikisahkan, emang mau ngapain pengen pulang? Apa jawabannya? Aku pengen bilangin keluargaku kalau janji Allah itu benar. Aku pengen bilangin saudara-saudaraku kalau taman surga itu emang benar-benar ada.
Kalau nikmat kubur emang benar-benar ada. Bayangin almarhum Mama Haji meninggal dengan kesolehan. Dia bawa bekal amal solehnya, kemudian kuburnya di taman surga. Di mana kita mau ratapinya? Kalau di dunia belum tentu kita mampu membahagiakan orang tua kita. Semuanya serba terbatas. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, orang tuaku sudah tidak ada. Apakah aku masih bisa berbakti kepadanya?" Bisa, kata Rasul. Satu, jangan berhenti kau mendoakan dia. Yang kedua, kau jalin silaturahim di mana orang tuamu punya kerabat. Itu bentuk baktinya anak kalau orang tua udah meninggal. Pertama, doa. Doanya jangan berhenti, apalagi di 2 waktu. Saya wanti-wanti nih sama keluarga saya nih, anak cucu almarhum Mama Haji nih. Di 2 waktu jangan pernah lewat, subuh dan asar. Saya wanti-wanti banget di situ. Subuh dan asarnya jangan sampai telat. Subuhnya di awal waktu, asarnya di awal waktu. Apa dasarnya saya katakan ini? Karena malaikat datang ke alam kubur 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi setelah subuh sebelum matahari syuruk, dan sore setelah asar sebelum matahari tenggelam. Ngapain malaikat datang? Kata Rasulullah, menunjukkan tempat kediaman yang nanti akan ditempati setelah terjadinya kiamat. Kalau dia orang yang soleh, pagi-pagi malaikat datang, ini loh istana surgamu nanti. Nanti sore malaikat balik lagi, ini loh istanamu nanti di surga. Setiap hari, kata Nabi, sampai hari kiamat. Betapa indah. Pagi-pagi malaikat belum sampai nih, anak-anak almarhumah sebelum subuh udah pada bangun tahajud. Subuhnya di awal waktu, yang laki-laki berjamaah di musola. Begitu selesai subuh, berdoa, ngangkat tangan, Allahumma gfir li umi Hajah Yani binti Haji Nadi warfa' darajataha fil mahdiyyin wabsah laha fi qabriha wa nawil laha fiha wa khlufa fi aqibiha. Ya Allah, ampuni ibuku Hajah Yani binti Haji Nadi. Angkat derajatnya ya Allah di alam kubur sana bersama orang-orang yang terpimpin. Luaskan kuburnya, berikan cahaya indah di dalamnya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Habis subuh nih, angkat tangan anaknya minta ampunan untuk orang tuanya. Malaikat belum nyampe, anaknya udah angkat tangan duluan. Insya Allah istana surga nanti yang diunjukin malaikat itu. Nanti asar begitu, malaikat datang lagi. Setiap hari begitu. Nauzubillah min dzalik. Kalau anaknya nggak sholat subuh, kalau anaknya nggak sholat asar, malaikat nyampe tiap hari, anaknya belum ngangkat tangan. Di waktu subuh, emang tidurnya bangunnya kesiangan. Emang tidurnya jam 4 pagi baru tidur. Giliran subuh, telinganya dikencingi setan, kata Rasulullah. Rasul benci banget umatnya yang setelah Isa melakukan perbuatan sia-sia. Rasul benci. Kalau Umar bin Khattab itu digamparin sahabat, ditabokin sahabat sama Umar ketika jadi khalifah. Kalau habis Isa pada kongkok baik, Umar benci banget. Kalau Nabi enggak, aku enggak suka. Cuman begitu bahasanya. Tapi Umar prakteknya beda. Digampar sama Umar. Kalau sahabat habis Isa melakukan perbuatan yang tidak manfaat, tidur. Biar nanti bangunnya di waktu subuh lebih awal. Ini kepada ahli keluarga, masih bisa bakti sama mama yang sudah meninggal, kepada bapak yang sudah meninggal. Satu diantaranya doa. Kemudian yang kedua, silaturahim. Orang tua punya saudara di mana? Sambung terus. Kerabatnya orang tua di mana? Sambung terus. Teman-temannya orang tua di mana? Sambung terus. Itu bentuk bakti anak kepada orang tua. Rasul yang memberikan jaminan. Nah, karenanya kita punya kesempatan, tidak putus kesempatannya. Manusia meninggal, apalagi orang tua, orang lain kita nggak kenal aja masih mendapatkan relnya.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Orang mana itu? Orang mana? Orang Maroko, orang Maroke. Sepanjang kita masih ngucap doa itu, di belahan bumi barat, di belahan bumi timur, ada yang ngucap kalimat itu, kita kebagian. Tapi kalau kita nggak mengucapkan itu, ada orang ngucap itu, ya kita nggak dapat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, buang dulu kebaikan, nanti akan datang kebaikan kepada kita. Ini yang pertama, untuk anak-anaknya, ahli keluarga almarhum, anaknya Maji, semuanya, cucu-cucunya, menantu-menantunya. Tidak ada bakti anak kepada orang tua kecuali kesolehan kita dan doa. Aset terbesar orang tua itu anaknya soleh. Anak soleh, bukan anak pinter, bukan, tapi anak soleh. Itu aset terbesar. Orang yang sudah di alam kubur nggak pengen apa-apa. Kali kemarin ketika Maji masih hidup, Bu Rita nih sama Pak Kino ada rejeki, emaknya dibeliin ayam bakar. Itu kuliner buat jasadnya emak. Dimasakin sayur asem, bikin ikan pepes, itu kuliner buat jasadnya emak. Sekarang jasadnya nggak butuh kuliner, tapi rohnya itu masih butuh kuliner. Kulinernya roh adalah doa. Subuh kirimin tuh doa subuhnya, sarapannya tuh buat emak di alam kubur. Nanti zohor doain lagi, makan siangnya nyampe buat emak. Nanti asar jajanannya, maghrib makan malamnya, isya cemilannya, anak-anaknya pada bangun sholat tahajud, itu vitaminnya dikirimin buat emak di alam kubur. Anaknya sholat duha, itu vitaminnya, itu suplemennya dikirimin juga. Tapi kebayang kalau sholat 5 waktunya nggak beres, orang tua di alam kubur ngandelin apa? Ini yang menjadi prihatin. Kadang-kadang sampai malam anak-anak kita belum pada tidur, giliran azan subuh nggak denger azan. Subuh itu Bapak Ibu, tamu yang membawa rahmat buat hidup kita satu hari. Besok hari Ahad nih, ntar subuh nih, Allah kirimin rahmatnya ke rumahnya, namanya Baitullah. Rumah Allah di bumi itu namanya masjid. Musola kita itu namanya masjid. Sebutannya masjid, cuman kita aja kasih nama musola karena nggak dipakai sholat Jumat. Tapi secara kaidah takrif itu namanya masjid. Allah turunkan tuh rahmatnya ke masjidnya, sehari 5 kali ke rumahnya. Yang pertama, besok hari Ahad nih, hidup kita mau kayak apa, itu tergantung subuhnya. Subuh itu tamu yang datang bawa hadiah buat kita sehari. Namanya bawa rahmat. Dituruninnya di rumahnya Allah, di musola, di masjid, di surau-surau itu. Begitu yang laki-laki datang ke musola mau sholat subuh, rahmat yang turun itu, dia ngetok pintu, pintunya hati kita. Kemudian kita bukain nih tamu pintu, karena tamu mau bawa hadiah. Kita bukain, maksudnya kita sholat subuh di awal waktu. Begitu tamunya kita bukain pintu di hati, masuk nih subuhnya ke hati kita. Katakan dia di ruang tamu rumah kita. Kalau tamunya belum pulang, jangan ditinggal tidur. Nanti tamu itu tersinggung. Kata Rasulullah, kalau selesai subuh jangan tidur. Ada zikir pagi di situ. Zikir pagi dilanjut dengan tilawah. Tungguin tamunya pulang. Kapan subuhnya pulang? Begitu waktu duha masuk. Awal waktu duha itu yang disebut suruk. Begitu suruk, baru tuh subuhnya pulang tamunya. Terserah dah kita mau ngapain. Tapi rahmatnya kita udah terima. Sekarang tamunya datang nih subuh, ngetok-ngetok pintu kita kagak bukain. Maksudnya kita kagak sholat subuh. Ini tamu bawa hadiah, kagak dibukain pintu. Kira-kira hidup kita satu hari itu berkah apa kagak? Gak bakalan.
Kenapa nggak bakalan? Karena tali setannya nggak dibuka di tengkuk leher kita. Kita tidur tadi malam itu, setan ikat dengan 3 simpul di leher belakang nih. Setiap malam kata Rasulullah. Walaupun kita tidur dalam keadaan suci, tetap aja diikat sama setan. Begitu kita bangun, kita memuji Allah, alhamdulillah, illadzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, terbuka tali pertama. Yang kedua kita berwudu, terbuka tali yang kedua. Ketiga kita sholat, terbukalah semua tali. Jadi kalau nggak sholat subuh, itu talinya kagak kebuka. Remote-nya dipegang setan, mau kemana-mana kita ikhtiar, nyari nafkah, capek, lelah, duitnya mah kagak kena kerai. Pulang tibang bawa capek doang, keberkahannya nggak ngikut pulang. Kenapa? Tali setannya belum dilepas. Gara-gara kita nggak ngambil rahmatnya Allah turunin yang dibawa oleh subuh. Ini wanti-wanti saya kepada keluarga saya, saudara-saudara saya, subuh sama asar minimal 2 waktu ini jangan dilewatin. Syukur-syukur di 5 waktu, tambah tahajud. Karena waktu super istimewa itu ada di sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu ngitungnya 1 jam sebelum adzan subuh. Itu waktu super istimewa. Allah ada di langit dunia ketika itu untuk menjemput apa yang kita pengen. Kita minta ampunan dikasih, kita minta apa dikasih. Di sepertiga, di seperempat malam akhir itu. Posisinya 1 jam sebelum adzan subuh. Kita sudah siap menunggu tamu yang bakal Allah kirim. Namanya subuh. Disinilah doa-doa kita untuk orang tua kita teristimewa. Kita akan ngerasakan nanti itu. Ya Allah, waktu di dunia kita belum mampu membahagiakan orang tua kita yang sesungguhnya. Tapi ternyata nggak putus. Sekarang saatnya saya bakal buktiin, Mak. Saya janji, Maji. Ini di hati kita nih anak-anak ya. Saya janji, Maji, saya nggak bakal ngelewatin doa di 5 waktu sholat. Katakan. Nanti bererot tuh yang lain ikut tuh. Orang tua yang udah nggak ada, saudara yang udah nggak ada, keluarga yang udah nggak ada, guru-guru yang udah nggak ada. Keingetan tuh nanti kita sebut satu-satu namanya, kita doain, kita puas. Tujuannya apa? Insya Allah kalau nanti kita mati, yang doain kita juga banyak. Anak kita juga rajin doain kita karena kitanya rajin doain orang tua kita. Kalau kitanya jarang-jarang doain orang tua kita, ya nanti anak kita juga jarang-jarang doain kita. Posisi doanya ada pada kalimat awaladun soleh yad'ulah. Soleh dulu baru doain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepadanya kami minta pertolongan. Nyembah dulu, ngabdi dulu, baru minta. Itu kalau sholatnya terlewatkan, bingung nanti masang relnya di sebelah mana mau doain orang tua. Karena umumnya itu dilakukan setelah selesai sholat. Patokan kesolehan seseorang itu ada di sholatnya. Yang sudah sholat saja kadang-kadang belum jamin sholatnya diterima. Yang udah rajin di sholatnya nih, yang udah tekun sholatnya, yang udah taat sholatnya, emang udah jamin sholatnya diterima. Saya bacain hadisnya sebagai penutup tausiah malam hari ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah ridhoi dia, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 macam orang dari umatku, kata Rasulullah, yang sholat mereka jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak mampu melewati kepala mereka.
Jadi sholatnya merajin, sholatnya taat, tapi nggak sampai ke Allah. Bahkan sejengkal aja nggak bisa ngelewatin kepalanya. Sholatnya mentok. Bukan nggak diterima Allah, tapi nggak sampai. Beda antara tidak diterima dengan tidak sampai. Kalau tidak diterima, sampai dulu ke Allah. Diterima atau tidak tergantung keikhlasan kita. Kalau tidak ada riya di hati kita, ya diterima. Ini mah kagak sampai sholat. Padahal sholatnya rajin. Ada 3 macam tuh orang yang sholatnya mentok. 1, rojulun amma qauman wahum lahu karibun. Seorang laki-laki mengimami suatu kaum, sedangkan yang diimami benci kepadanya. Laki-laki jadi pemimpin, yang dipimpin benci kepadanya, dan sebab bencinya karena dia zolim. Laki-laki minimal mimpin keluarga, itu minimal. Kalau yang dipimpin dari anggota keluarganya ada yang benci kepadanya, sebab bencinya karena zalim, bukan karena sebab lain. Karena ada orang benci kepada seseorang, tapi sebabnya nggak jelas, itu ada. Orang kagak salah apa-apa, dijolimin kagak, dirugiin kagak, difitnah kagak. Pokoknya kalau ketemu dia agak resep ya bawaannya, itu sakit hatinya orang. Nggak ada sebab. Ini sebabnya karena zolim. Maka laki-laki seperti itu kata Rasulullah, sholatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak akan mampu melewati kepala mereka sampai dia menghentikan kezoliman. Padahal tuh laki-laki sholatnya rajin banget, tapi gara-gara zolim jadi mentok sholatnya. Yang kedua, wa mro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Laki-laki seorang wanita yang tidur di malam hari, tapi hati suaminya masih marah kepadanya karena perbuatannya di siang hari yang menyinggung hati suaminya. Apakah ucapannya, apakah perbuatannya, apakah sikapnya? Tidurnya satu kasur sama suaminya, mata suaminya juga merem, mulutnya ngorok, tapi hatinya masih mendidih, masih kesel. Maka wanita seperti itu kata Rasulullah, sholatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak mampu melewati kepala mereka. Yang ketiga, wa akhwani mutasorimani. 2 orang bersaudara namun pada bermusuhan. Saudaranya satu saudara satu nasab, satu darah. 2 saudara satu akidah, satu agama. 3 saudara satu tetangga. Ada 3 tuh tafsir hadisnya. Kalau seminggu dia bermusuhan, ya seminggu sholatnya mentok, nggak naik. Kalau sebulan bermusuhan, sebulan sholatnya nggak naik. Bayangin kalau ada yang bertahun-tahun bermusuhan sama saudara, sholatnya gimana? Perasaannya merajin, perasaannya mau udah taat, perasaannya udah banyak pahala sholatnya. Begitu mati, ntar minta tuh di akhirat, ya Allah, pahala sholat saya mana? Dijawab, sholat yang mana? Nggak sampai. Rupanya mentok sholatnya gara-gara sama tetangga udah 3 tahun pada kagak nanya. Itu yang sholat masih mungkin mentok, apalagi yang kagak sholat. Di mana letak doa buat orang tua yang nanti akan menjadi harapan orang tua di alam kubur? Yang terakhir dari hadis ini kita mendapatkan satu pesan, bahwa bersungguh-sungguh dalam ibadah itu tugas kita. Biar doa kita dikabul Allah, udah nggak ada lagi. Kalau kita doa dikabul Allah buat kita, buat orang tua kita, ya jadi kebahagiaan buat kita dan kebahagiaan buat orang tua. Apa saja bentuk kesolehan,
Anaknya nih almarhumah ada rezeki nih, mau sedekah tapi niatnya buat orang tua yang udah meninggal. Ustaz, boleh nggak? Hadisnya so. Walaupun terjadi perbedaan pandangan para ulama menyikapi ayat Al-Quran surat An-Najm 3839, tapi hadis sedekah diniatin buat orang yang udah meninggal, derajat hadisnya so. Tidak ada ulama beda pandangan tentang derajat hadis itu. Itu juga bentuk bakti kepada orang tua. Sampai-sampai anaknya sudah haji, rezekinya ada, mau badalin orang tua yang belum haji misalnya, bisa dilakukan oleh anak-anak. Artinya bentuk bakti itu nggak putus, banyak yang dilakukan. Mudah-mudahan sekali lagi almarhumah orang tua kita Mahajayani yang udah di alam kubur, kuburnya dipenuhi dengan ampunan Allah, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya, diterima semua amal-amal ibadahnya, dan kuburnya menjadi taman surga yang indah baginya. Keluarga yang ditinggalkan semakin taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.